Bicara tentang makanan, manusia terbagi kepada dua. Yang pertama ekstrim kiri, yang kedua ekstrim kanan. Ekstrim kiri, semua yang ada di dunia ini dimakan. Ekstrim kanan, lawan dari ekstrim kiri, tidak mau makan daging, nggak mau. Dia hanya minum air putih, makan nasi hanya sekedar secukupnya, sedikit saja. Karena dia anggap kalau kenyang berarti lupa sama Tuhan. Ini kelompok yang kanan ini namanya kelompok asketis. Menjauhi kenikmatan dunia, karena kalau nikmat lupa sama Tuhan. Kelompok asketis ini sejak zaman dulu sampai sekarang masih ada. Tidak mau makan. Makan daging nggak mau, makan banyak nggak mau. Dengan makin lapar, makin tersiksa, makin ingat Tuhan. Ini kelompok asketis. Kelompok yang berlawanan dengan asketis, ini kelompok hedonis, hedon. Minum semuanya, makan semuanya, hantam semuanya. Yang penting kenyang, yang penting tenang. Hedonis. Di mana posisi Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang wasata, wasat. Dari kata wasat inilah wasit. Wasit penengah. Umat Islam ini disebut dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dia tidak berpihak ke kanan, dia tidak berpihak ke kiri. Dia tidak menyiksa dirinya dengan tidak makan. Dan dia juga tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan memakan semua yang ada di atas muka bumi. Maka kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu berlebihan kadarnya, berlebihan dari yang sudah ditetapkan Allah SWT. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tidak baik jangan dimakan. Kita akan membahas dua aspek yang tidak baik. Pertama, tidak baik fisiknya. Yang kedua, tidak baik secara maknawi. Secara fisik dia baik, tapi dia tidak baik secara maknawi. Secara substansinya dia tidak baik. Yang pertama dulu kita bahas, yang tidak baik secara fisik. Fisiknya memang tidak baik. Yang pertama adalah binatang yang punya taring dan yang berkuku, bercakar, yang dipakai untuk memangsa. Kalau dia burung, burung elang, burung raja wali. Kalau dia binatang buas. Maka binatang buas ini tidak boleh dimakan dalam Islam. Kenapa? Karena berpengaruh pada sifat orang yang memakannya. Ternyata itu dibuktikan sekarang oleh para pakar ahli medis. Makanan berpengaruh terhadap orang yang memakannya. Karena dia menjadi darah daging. Mempengaruhi jantung, mempengaruhi otak, mempengaruhi cara berpikir. Sifat binatang yang dimakan itu secara psikologis, secara zahir nampak. Secara batin pun berpengaruh. Kalau memang haram, untuk apa diciptakan Allah? Kenapa Allah menciptakan binatang padahal dia haram untuk dimakan? Ini sama seperti guru membuat jawaban multiple choice A, B, C. Yang benar di situ kan cuma satu. Yang dua itu kan nggak benar. Lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar. Kenapa guru menciptakan dua yang tidak benar? Ini sebagai ujian. Mana yang lulus ujian memilih satu di antara dua yang tidak benar. Begitu juga dengan binatang-binatang ini. Yang kedua,
ayam itu halal. Tapi kalau ayam itu mati karena penyakit, maka disebut dia dengan bangkai. Kambing yang ditabrak truk, tidak sempat disembelih, bangkai. Kenapa? Karena semua racun, bakteri, kuman, penyakit ada pada darah. Darahnya belum dikeluarkan, membeku bersama daging. Dagingnya terkontaminasi bakteri, racun, penyakit. Binatang yang tidak sempat disembelih disebut dengan bangkai. Darah, dipotong ayam, darahnya ditampung di dalam mangkok, dibiarkan membeku, habis itu dipotong-potong, ditoco, haram. Kenapa? Najis, bakteri. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Padahal belum ada mikroskop. Inilah bukti Islam ini datang dari Allah. Hurriman alaikumul maitatu wa bangkai wa damu darah wa lahmul khinzir, babi, wal munkhaniqatu, binatang tercekik, wal mauquzatu wan natihatu, binatang tercekik, binatang tertanduk, binatang terjepit, wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas. Ada rusa diterkam oleh singa, belum sempat disembelih, mati, tak boleh dimakan. Wa ma zubiha 'alan nusubi, binatang yang disembelih untuk berhala. Darahnya keluar, tapi dia tidak disembelih atas nama Allah. Karena dia disembelih sebagai persembahan untuk patung, untuk berhala-berhala, maka haram dimakan. Jadi ada yang zahirnya, ada yang maknawinya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari makanan. Karena ketika yang kita makan ini kotor, sepiring makanan kotor, baik bendanya atau maknawinya, lalu kemudian dia berubah menjadi setetes darah. Setetes darah tadi masuk ke dalam jantung. Dari jantung dia mengalir ke otak. Darah dari jantung naik membawa oksigen ke otak. Otak ini berpikir, kenapa pikiran orang kotor? Gara-gara makan kotor. Makan bangkai, makan anjing, makan babi, makan binatang berbisa. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, diharamkan bagi mereka yang menjijikkan. Maka binatang yang menjijikkan dalam Islam haram dimakan. Kelompok pertama sudah kita bahas, haram karena bendanya. Yang kedua, bendanya halal. Ayam yang sudah dipotong, kambing yang sudah dipotong, ikan yang dimasak, bendanya halal. Tapi didapatkan dengan cara haram. Nah, ini yang disebut dengan maknawi. Kenapa? Karena didapatkan dengan cara haram. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, barang curian. Yang kedua, dibeli dengan uang sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Mau masuk kerja, sogok 100 juta, duit haram, dibawa pulang ke rumah, dibagi-bagi 21 orang. Istri membelikannya beras, berasnya haram. Belikan ke ayam, ayamnya haram. Beras kan halal. Ini bendanya halal, tapi dibeli dengan cara haram. Yang ketiga, riba. Pinjam uang 100 juta, bayar 120. Yang 20 itu riba. Lalu kemudian uang riba tadi dibelikan ke nasi bungkus, haram. Yang keempat, judi. Kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit. Lalu kemudian diadakan lomba mancing. Satu kolam ikannya cuma 3 ekor. Yang ikut mancing 100 orang. Pesertanya iuran 1 juta satu orang. Hadiah juara pertama 60 juta, juara kedua 30, juara ketiga 10.
3 orang cuma yang dapat 100 juta. Yang lain lagi itu 97 orang tak dapat apa-apa. Judi. Duit judi ini dipakai untuk beli bubur. Bubur kacang hijau, bubur sumsum. Buburnya halal. Menjadi haram karena maknawi, bukan bendanya. Kau makan haram, enggak haram. Bubur kacang hijau mana haram? Bubur jagung mana haram? Tapi dibeli dengan uang haram. Jadi 2 jenis. Pertama bendanya, kedua cara mendapatkannya. Dua-duanya haram. Benda dan cara mendapatkan yang haram ini berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke atas otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan hidung, otak memerintahkan lidah, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Kata otak, langkahkan ke yang haram. Kata otak, tengok yang haram. Kata otak, dengarkan yang haram. Inilah efek makanan haram. Dijelaskan itu dalam Quran. Nausiatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan mata. Yang melakukan dosa kan kaki. Yang melakukan dosa kan lidah. Yang melakukan dosa kan kemaluan. Kenapa yang dikatakan yang melakukan dosa itu nausiatin, ubun-ubun? Karena ternyata darah dari jantung naik ke otak. Otak bagian depan ini yang memerintahkan. Maka jangan kasih anak makan korupsi. Jangan kasih anak makan sogo. Karena merusak otak anak. Yang kedua, setiap daging di badan. Satu piring nasi berubah menjadi segumpal darah. Darahnya jadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Berapa berat kita? 60 kilo. Ternyata 30 kilo dari yang haram. Maka dibakarlah 30 kilo itu, dihancurkan dalam api neraka. Yang ketiga, rajulun, ada seorang laki-laki, ash'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Yamuddu yadahu ila sama, tangannya dia angkat ke langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Tidak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Tak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Lidah yang dipakai untuk makan haram dipakai berdoa untuk minta, Allah tidak kabulkan. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Singgah di api neraka, otak membisikkan yang haram, lidah tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah azab bagi mereka yang memakan haram. Makanan haram merusak cara hidup manusia. Jadi semua yang merusak ini adalah ujian. Ada orang menganggap ujian itu adalah sabar ketika diuji penyakit, sabar ketika diuji miskin, sabar ketika diuji bangkrut, sabar ketika diuji diremehkan. Tapi ada ujian dalam Islam, sabar menahan diri untuk tidak makan haram. Padahal ada kesempatan.